Salah satu metode yang digunakan dalam inspeksi adalah Magnetic Particle Inspection atau disingkat MPI, yang efektif untuk mendeteksi cacat kecil pada permukaan atau dekat permukaan material ferromagnetik, seperti besi atau baja, termasuk retakan dan porositas yang tidak terlihat secara langsung. Contoh inspeksi partikel material mencakup pemeriksaan kualitas logam dalam konstruksi atau manufaktur untuk memastikan kekuatan dan ketahanannya, serta deteksi cacat yang mungkin mempengaruhi kualitas atau keamanan produk akhir. Pengujian magnetic partikel ini mempunyai beberapa macam peralatan untuk mengalirkan medan magnet, yaitu yoke, prod, coil, dan SN. Beberapa jenis peralatan tadi disesuaikan dengan material dan kondisi lapangan yang ada. Banyak keuntungan yang didapatkan dari proses pengujian NDT ini. Beberapa di antaranya adalah kelebihan magnetic particle test. Pertama, lebih portable dan cocok digunakan saat pengujian di lapangan. Kedua, relatif lebih mudah dan lebih murah. Ketiga, pelatihan yang lebih murah dan cenderung tidak rumit. Keempat, peka terhadap retak pada permukaan yang sangat halus dan diskontinuitas yang dekat dengan permukaan pada logam baja. Kelima, dapat digunakan pada material yang dicat tipis dan bagian-bagian pelat. Selain ada kelebihan dari magnetic particle test, adapun kekurangan yang ia miliki. Pertama, hanya bisa digunakan pada material baja. Kedua, pembersihan pasca pengujian mungkin diperlukan. Ketiga, kebutuhan ampere yang tinggi pada material yang besar. Keempat, proses degmatisasi mungkin diperlukan. Kelima, pengujian berulang mungkin diperlukan tergantung pada kerumitan bagian pada material. Dan yang terakhir, material bisa saja rusak karena ARC yang dihasilkan saat menggunakan probe atau headstock. Baik, di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan uji Magnetic Particle Inspection. Berikut adalah alat-alat yang umumnya digunakan dalam Magnetic Particle Inspection atau MPI atau uji partikel magnetik. Setiap alat memiliki fungsi spesifik untuk memastikan proses pengujian berjalan dengan lancar dan hasil yang diperoleh akurat. Sumber magnetisasi. Alat-alat ini menghasilkan medan magnet untuk memagnetisasi material yang akan diuji. Jenis sumber magnetisasi yang umum digunakan adalah yoke magnet, electromagnetic yoke. Kedua, ada prods, direct contact probes. Ketiga, ada magnetic coil, coil magnetization. Keempat, yang terakhir ada central conductor, kawat penghantar pusat. Kemudian ada partikel magnetik. Ketiga, ada sumber cahaya. Yang pertama, ada lampu UV atau ultraviolet light. Kedua, ada lampu penerangan, visible light. Ada media pembawa, carrier fluid. Yang selanjutnya ada aplikasi partikel, spray bottle atau nozzle, botol semprot, spray bottle. Kedua, ada nozzle atau aplikasi tekanan tinggi, high pressure nozzle. Kemudian ada alat demagnetisasi, degmatizer. Kemudian ada alat ukur medan magnet, gauge meter or field indicator. Yang pertama adalah gauge meter. Kemudian ada field indicator atau indikator medan. Kemudian ada blower atau kompresor udara. Yang terakhir ada stasiun inspeksi khusus. Metode pengaplikasiannya. Yang pertama, metode wet visible atau metode basah. Merupakan metode pengujian yang menggunakan air dan minyak sebagai suspensinya. Keuntungannya, partikel basah memiliki ukuran yang sangat kecil sehingga dapat menutupi permukaan material secara merata dan mampu mendeteksi cacat yang kecil. Kedua, metode dry visible. Pada metode ini, partikel magnetik yang digunakan berupa bubuk kering dan pada dry visible ini cocok digunakan pada material uji yang kasar. Partikel magnetik kering biasanya dapat dibeli dalam banyak warna seperti merah, hitam, abu-abu, kuning, dan banyak lagi. Keuntungannya adalah metode ini sederhana dan tidak memerlukan cairan, sehingga lebih cocok digunakan di luar ruangan atau di area yang sulit dijangkau oleh metode basah. Ketiga, metode wet fluorescent. Pada pengujian ini, prinsip kerjanya hampir sama dengan metode wet visible, namun yang membedakan adalah serbuk yang digunakan. Pada metode wet fluorescent ini menggunakan serbuk magnet yang akan terlihat dengan sinar UV 20 lux dan black light 1000 lux. Keuntungannya, partikel fluorescent memberikan kontras yang sangat tinggi di bawah lampu UV sehingga retakan atau cacat yang sangat kecil dapat lebih mudah terlihat. Berikut adalah prosedur langkah demi langkah untuk melakukan Magnetic Particle Test (MPT) atau Magnetic Particle Inspection (MPI). Persiapan permukaan. Pemilihan metode aplikasi partikel. Magnetisasi material. Ada beberapa metode magnetisasi yang dapat dilakukan. Yang pertama, yoke magnetization, pots, kotak langsung.
Yang ketiga, induksi, kontak tidak langsung, pengamatan dan inspeksi. Demagnetisasi, opsional. Berikutnya, pembersihan,